Halo pejuang CPNS, cara orang dalam belajar berbeda-beda. Ada yang membaca, melihat video, dan juga mendengarkan. Bagi kalian yang senang belajar dengan cara mendengarkan, persiapkan diri kalian, siapkan earphone kalian, dan diamlah di tempat yang sepi. Saya sarankan untuk mendengarkan ini di malam hari yang sepi, sendirian, karena saya akan membacakan materi SKDTWK CPNS tentang isi Undang-Undang 1945 sesuai dengan ringkasan saya sendiri. Saya akan mulai dari bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan. Pasal 1 ayat 1, Indonesia adalah NKRI. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan ada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Lanjut, bab 2 tentang MPR. Pasal 2 ayat 1, anggota MPR. Pasal 2 ayat 2, sidang minimal 1 kali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Pasal 2 ayat 3, putusan MPR ditetapkan melalui voting. Pasal 3 ayat 1, MPR berwenang mengubah Undang-Undang Dasar. Pasal 3 ayat 2, melantik presiden dan wakilnya. Pasal 3 ayat 3, MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden. Lanjut, bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Pasal 4 ayat 1, presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Pasal 4 ayat 2, presiden dibantu wakil presiden. Pasal 5 ayat 1, presiden boleh mengajukan RUU. Pasal 5 ayat 2, presiden menetapkan peraturan presiden. Pasal 6 ayat 1, calon presiden dan wakil harus warga negara Indonesia. Pasal 6 ayat 2, syarat calon ditetapkan melalui undang-undang. Pasal 6A ayat 1, presiden dan wakil dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat 2, pasangan calon diusulkan oleh parpol peserta pemilu. Pasal 62 ayat 3, ketentuan calon yang menang. Pasal 62 ayat 4, putaran 2 pemilu. Pasal 62 ayat 5, tata cara pemilu diatur dalam undang-undang. Pasal 7, masa jabatan presiden dan wakil presiden yaitu 2 kali 5 tahun. Pasal 7A, MPR dapat memberhentikan presiden atau wakil di atas usul DPR. Pasal 7B, ayat 1 sampai ayat 7 membahas prosedur pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Pasal 7C, presiden tidak dapat membubarkan DPR. Pasal 8 ayat 1, jika presiden mundur, digantikan wakil presiden. Pasal 8 ayat 2, jika jabatan wakil kosong, maksimal 60 hari sudah dipilih penggantinya. Pasal 8 ayat 3, jika keduanya mangkat, tugas kepresidenan diisi oleh Mendagri, Menlu, dan Menham. Pasal 9 ayat 1, sumpah presiden. Pasal 9 ayat 2, pelantikan presiden jika MPR tidak bisa sidang. Pasal 10, presiden pemegang kekuasaan tertinggi, angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Pasal 11 ayat 1, presiden menyatakan perang atas izin DPR. Pasal 11 ayat 2, presiden membuat perjanjian internasional atas izin DPR. Pasal 11 ayat 3 berikutnya diatur dalam undang-undang. Pasal 12,
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Pasal 13 ayat 1, Presiden angkat duta dan konsul. Pasal 13 ayat 2, harus perhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13 ayat 3, menerima penempatan duta negara lain atas pertimbangan DPR. Pasal 14 ayat 1, kasih gerasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA. Pasal 14 ayat 2, kasih amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR. Pasal 15, ketentuan memberi gelar dan tanda jasa dan tanda lainnya. Pasal 16, pembentukan Dewan Pertimbangan. Lalu, untuk bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung sudah dihapus. Saya lanjut ke bab 5 tentang Kementerian Negara. Pasal 17 ayat 1, Presiden dibantu Menteri. Pasal 17 ayat 2, diangkat dan diberhentikan Presiden. Pasal 17 ayat 3, Menteri memindangi urusan tertentu. Pasal 17 ayat 4, pembentukan pengembangan dan pembubaran kementerian diatur oleh undang-undang. Lanjut, bab 6 tentang pemerintahan daerah. Pasal 18 ayat 1 sampai 17 tentang pemerintahan daerah otonomi seluas-luasnya. Pasal 18A ayat 1, hubungan pusat dan daerah memperhatikan keberagaman daerah. Pasal 18A ayat 2, hubungan keuangan, pelayanan, pemanfaatan SDA dilakukan secara adil. Pasal 18B ayat 1, negara mengakui dan menghormati satuan Pemda khusus. Pasal 18B ayat 2, negara mengakui dan menghormati masyarakat dan hukum adat. Lanjut, bab 7 tentang DPR. Pasal 19 ayat 1, anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pasal 19 ayat 2, susunan DPR diatur dalam undang-undang. Pasal 19 ayat 3, sidang DPR minimal 1 kali dalam 1 tahun. Pasal 20 ayat 1, punya kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Pasal 20 ayat 2, setiap RUU dibahas oleh DPR. Pasal 20 ayat 3, jika tidak disetujui, RUU bisa diajukan lagi. Pasal 20 ayat 4, Presiden mengesahkan RUU menjadi undang-undang. Pasal 20 ayat 5, pengesahan RUU menjadi undang-undang jika tidak disahkan Presiden. Pasal 20A ayat 1, fungsi DPR. Pasal 20A ayat 2, hak DPR. Pasal 20A ayat 3, hak anggota DPR. Pasal 20A ayat 4, ketentuan selanjutnya dalam undang-undang. Pasal 21, anggota DPR boleh ajukan RUU. Pasal 22 ayat 1, Presiden bisa tetapkan PP. Pasal 22 ayat 2, PP harus disetujui DPR. Pasal 22 ayat 3, jika tidak disetujui harus dicabut. Pasal 22A, ketentuan berikutnya diatur undang-undang. Pasal 22B, anggota DPR dapat diberhentikan. Lanjut, bab 7A tentang DPD. Pasal 22C ayat 1, anggota DPD dipilih melalui pemilu. Pasal 22C ayat 2, jumlah anggota DPD. Pasal 22C ayat 3, minimal sidang 1 kali dalam 1 tahun. Pasal 22C ayat 4, susunan DPD diatur dalam undang-undang. Pasal 22D ayat 1, hak mengajukan RUU tentang otoda. Pasal 22D ayat 2, ikut membahas RUU otoda.
Pasal 22D ayat 3, kegiatan penguasaan DPD. Pasal 22D ayat 4, anggota DPD dapat diberhentikan. Lanjut, bab 7B tentang pemilu. Pasal 22E ayat 1, pemilu luber-jurdil. Pasal 22E ayat 2, siapa yang dipilih melalui pemilu. Pasal 22E ayat 3, peserta pemilu DPR yaitu parpol. Pasal 22E ayat 4, peserta pemilu PDD yaitu individu. Pasal 22E ayat 5, sifat pemilu. Pasal 22E ayat 6, ketentuan berikutnya dalam undang-undang. Lanjut, bab 8 tentang hal keuangan. Pasal 23 ayat 1, APBN ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 23 ayat 2, RUU APBN diajukan Presiden. Pasal 23 ayat 3, jika RUU APBN tidak disetujui DPR, pakai APBN tahun lalu. Pasal 23A tentang pajak. Pasal 23B tentang mata uang. Pasal 23C, ketentuan keuangan lain diatur dalam undang-undang. Pasal 23D, Bank Sentral, yaitu dasar hukum Bank Indonesia. Lanjut, bab 8A tentang BPK. Pasal 23E ayat 1, fungsi BPK. Pasal 23E ayat 2, pelaporan hasil pemeriksaan BPK. Pasal 23E ayat 3, tindak lanjut laporan BPK. Pasal 23F ayat 1, anggota BPK. Pasal 23F ayat 2, pimpinan BPK. Pasal 23G ayat 1, kedudukan BPK. Pasal 23G ayat 2, ketentuan BPK lain dalam undang-undang. Lanjut, bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat 1, sifat kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat 2, pelaksana kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat 3, badan kekuasaan kehakiman lain diatur dalam undang-undang. Pasal 24A ayat 1 sampai ayat 5 membahas tentang Mahkamah Agung. Pasal 24B ayat 1 sampai 4 membahas tentang Komisi Yudisial. Pasal 24C ayat 1 sampai 6 membahas Mahkamah Konstitusi. Pasal 25, syarat hakim diatur dalam undang-undang. Lanjut, bab 9A tentang wilayah negara. Pasal 25 tentang NKRI. Lanjut, bab 10 tentang warga negara dan penduduk. Pasal 26 ayat 1, pengertian WNI. Pasal 26 ayat 2, pengertian penduduk. Pasal 26 ayat 3, ketentuan warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Pasal 27 ayat 1, kedudukan di hadapan hukum. Pasal 27 ayat 2, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara wajib ikut bela negara. Lanjut, bab 10A tentang hak asasi manusia. Pasal 28A, hak hidup dan mempertahankan hidup. Pasal 28B ayat 1, hak berkeluarga dan punya keturunan. Pasal 28B ayat 2, hak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan. Pasal 28C ayat 1, hak mengembangkan diri melalui pendidikan, teknologi, seni, dan lain-lain.
Pasal 28C ayat 2, hak memperjuangkan hak secara kolektif. Pasal 28D ayat 1, hak pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum. Pasal 28D ayat 2, hak untuk dapat gaji yang layak. Pasal 28D ayat 3, hak untuk dapat kesempatan yang sama di pemerintahan. Pasal 28D ayat 4, hak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E ayat 1, hak memeluk agama dan beribadah. Pasal 28E ayat 2, hak bebas meyakini kepercayaannya. Pasal 28E ayat 3, hak untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Pasal 28F, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28G ayat 1, hak perlindungan harkat dan martabat. Pasal 28G ayat 2, hak bebas dari penyiksaan dan bebas dari perlakuan merendahkan. Pasal 28H ayat 1, hak hidup sejahtera lahir batin. Pasal 28H ayat 2, hak untuk dapat kemudahan. Pasal 28H ayat 3, hak jaminan sosial. Pasal 28H ayat 4, hak untuk punya hak milik pribadi. Pasal 28I ayat 1, hak untuk hidup dan tidak disiksa, merdeka, tidak diperbudak. Pasal 28I ayat 2, hak bebas dari diskriminasi. Pasal 28I ayat 3, identitas dan hak masyarakat tradisional. Pasal 28I ayat 4, pemenuhan HAM adalah tugas pemerintahan. Pasal 28I ayat 5, ketentuan HAM lain diatur dalam undang-undang. Dan pasal 28J ayat 1, wajib menghormati hak orang lain. Pasal 28J ayat 2, wajib tunduk pada pembatasan yang diatur dalam undang-undang. Lanjut, bab 11 tentang agama. Pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara jamin kebebasan beragama. Lanjut, bab 12 tentang pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1, setiap warga negara wajib ikut menjaga pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dilakukan melalui sistem pertahanan. Pasal 30 ayat 3 tentang TNI. Pasal 30 ayat 4 tentang Polri. Pasal 30 ayat 5 tentang susunan TNI dan Polri diatur dalam undang-undang. Lanjut, bab 13 tentang pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak atas pendidikan. Pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib ikut pendidikan dasar dan pemerintah harus membiayai. Pasal 31 ayat 3, sistem pendidikan nasional. Pasal 31 ayat 4, anggaran pendidikan minimal 20%. Pasal 31 ayat 5, nilai agama dan persatuan dalam pendidikan. Pasal 32 ayat 1, kebebasan memelihara budaya. Pasal 32 ayat 2, menghormati bahasa daerah. Lanjut, bab 14 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat 1, asas kekeluargaan dalam ekonomi. Pasal 33 ayat 2, cabang produksi penting dikuasai negara. Pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan isinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Pasal 33 ayat 4, Asas Demokrasi Ekonomi dan Prinsip Ekonomi Nasional. Pasal 33 ayat 5, ketentuan selanjutnya dalam undang-undang. Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dipelihara negara. Pasal 34 ayat 2, sistem jaminan sosial. Pasal 34 ayat 3, negara wajib sediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan umum yang layak. Pasal 34 ayat 4, ketentuan berikutnya diatur undang-undang. Lanjut, bab 15 tentang bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan. Pasal 35, bendera merah putih. Pasal 36, bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang, yaitu Garuda Pancasila. Pasal 36B, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Pasal 36C, ketentuan selanjutnya diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, bab 16 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Pasal 37 ayat 1, usul perubahan diagendakan dalam sidang MPR. Pasal 37 ayat 2, setiap usulan harus tertulis. Pasal 37 ayat 3, perubahan harus dihadiri minimal 2/3 anggota MPR. Pasal 37 ayat 4, putusan harus diambil minimal 50% plus 1 anggota MPR. Pasal 37 ayat 5, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh dirubah. Akhirnya, terima kasih sudah mendengarkan saya sampai akhir. Sampai jumpa di suara selanjutnya.